Kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Persisnya Anies itu mengkritik dalam banyak hal. Misalnya Anies mengatakan bahwa mestinya pembahasan yang terkait dengan revisi Undang-Undang TNI itu dilaksanakan secara terbuka, karena hal-hal yang sifatnya transparan, hal-hal yang sifatnya terbuka, ini kan untuk mengakomodasi bagaimana partisipasi dan pikiran-pikiran masyarakat yang berkembang itu bisa diakomodasi dan bisa diadaptasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang pidato politik Anies Baswedan yang disampaikan dalam seminar di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hari Jumat tanggal 21 Maret. Dalam pidato politiknya, Anies Baswedan itu angkat bicara terkait dengan kekisruhan yang terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang beberapa hari yang lalu juga sudah disahkan oleh DPR sebagai undang-undang. Persisnya Anies itu mengkritik dalam banyak hal. Misalnya Anies mengatakan bahwa mestinya pembahasan yang terkait dengan revisi Undang-Undang TNI itu dilaksanakan secara terbuka, karena hal-hal yang sifatnya transparan, hal-hal yang sifatnya terbuka, ini kan untuk mengakomodasi bagaimana partisipasi dan pikiran-pikiran masyarakat yang berkembang itu bisa diakomodasi dan bisa diadaptasi. Justru sebaliknya, kalau rapatnya itu dilakukan secara tertutup, tidak boleh diliput oleh siapapun dan tidak bisa melibatkan pihak manapun di luar DPR misalnya, justru akan menimbulkan kegaduhan dan mungkin akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Makanya tidak mengherankan kalau begitu banyak sebenarnya protes yang dilakukan oleh kawan-kawan aktivis, gerakan civil society, aliansi masyarakat sipil, kelompok-kelompok pro-demokrasi. Salah satu yang diprotes adalah karena pembahasan yang terkait dengan revisi Undang-Undang TNI ini dilaksanakan secara tertutup, jadi political engagement, partisipasi politik masyarakat secara luas seakan-akan tidak pernah terjadi. Apalagi misalnya proses pembahasannya itu kan dilakukan secara terburu-buru dan tergesa-gesa. Dalam pidato politiknya itu, Anies juga mengingatkan sesuatu yang tergesa-gesa itu bisa menimbulkan kegaduhan dan polemik di kemudian hari. Dan bahkan Anies mencontohkan bagaimana misalnya undang-undang yang dilakukan secara singkat, terburu-buru dan tergesa-gesa menimbulkan kegaduhan per hari ini, tidak pernah selesai seperti misalnya IKN ataupun Undang-Undang Cipta Kerja. Kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja itu kan menimbulkan kegaduhan yang tidak berkesudahan. Bahkan diuji materikan di Mahkamah Konstitusi, hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Cipta Kerja itu kan dinilai cacat secara formil dan dinilai inkonstitusional. Ini tentu menjadi catatan-catatan yang menurut saya cukup serius. Maka tidak mengherankan setelah RUU TNI itu disahkan oleh DPR, Komisi 1 dan diparipurnakan, sehari setelahnya ada sejumlah mahasiswa dari Universitas Indonesia melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang TNI yang baru disahkan itu. Ini kan mengindikasikan bahwa proses apapun di DPR yang dilakukan secara terburu-buru, apapun yang kemudian dilakukan secara tergesa-gesa, sangat riskan itu akan diuji materikan di Mahkamah Konstitusi. Apalagi misalnya begitu banyak persoalan-persoalan politik yang ada di Indonesia diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan itu berdampak secara signifikan. Misalnya soal ambang batas presiden, itu kan sudah dihilangkan. Itu tentu tidak terlepas dari perjuangan dari kelompok aktivis dan civil society. Bagaimana mereka mencari keadilan. Itu adalah salah satu poin yang disampaikan oleh Anies Baswedan terkait dengan pernyataan politiknya dalam seminar yang dilakukan di UII Jogja. Menurut saya ini menarik untuk dibahas. Saya kira Anies itu menjadi bagian dari kelompok-kelompok yang sebenarnya terkonfirmasi juga memberikan feedback, memberikan masukan yang cukup konstruktif. Meski pada saat yang bersamaan Anies sebenarnya mengatakan bahwa terkait dengan revisi undang-undang seperti revisi undang-undang TNI ini sangat sah dan layak untuk dilakukan perubahan. Tentu untuk memperkuat posisi TNI ya. Di tengah demokrasi yang sedang berkembang tentu ada adaptasi-adaptasi yang selalu berkembang. Tapi sekali lagi, setiap proses apapun yang dilakukan itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi, tidak bertabrakan dengan aturan main yang kondusif bagi perkembangan demokrasi dan seterusnya dan seterusnya.
Apalagi pada saat yang bersamaan kalau kita mau jujur sebenarnya per hari ini draft final yang terkait dengan pengesahan Undang-Undang TNI ini kan tidak bisa diakses oleh siapapun. Meski ada pernyataan resmi dari pimpinan DPR bahwa sebenarnya yang dibahas dalam revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan itu hanya 3 pasal dan sudah terkonfirmasi. Tapi sekali lagi ketika publik tidak bisa mengakses bagaimana draft final dari hasil revisi Undang-Undang TNI ini juga tentu menjadi pertanyaan-pertanyaan kritis yang sampai hari ini tidak berkesudahan. Jadi itulah poin-poin yang menurut saya coba untuk sampaikan ya, yang disampaikan oleh Anies Baswedan dalam sebuah seminar di UII. Kenapa saya selalu mengutip Anies Baswedan? Ya karena memang Anies Baswedan ini sudah menjadi tokoh politik, followernya banyak, dan suka tidak suka, sekalipun Anies itu bukan siapa-siapa, saya kira begitu banyak pendukung-pendukung loyal Anies yang sebenarnya juga dalam posisi menjadi kritis dan memberikan feedback yang berimbang, tentu untuk memperbaiki bagaimana diskursus politik dan kualitas demokrasi di masa-masa yang akan datang. Saya juga akan sering mengutip tokoh-tokoh penting di negara-negara kita, tokoh politik, tokoh sosial, tokoh ekonomi, yang penting sepanjang memberikan masukan-masukan yang konstruktif, membangun demokrasi yang sehat, pastinya ini menjadi penting untuk menjadi bahan diskusi dan perdebatan-perdebatan tentu untuk bagaimana kita menciptakan satu alur diskusi yang kemudian saling padu dan tentu saja sama-sama untuk kepentingan membangun bangsa dan negara. Tapi inilah Indonesia. Apapun yang disampaikan oleh elit-elit yang kemudian berseberangan dengan pemerintah, apalagi Anies Baswedan yang bicara, pasti menimbulkan resistensi, terutama menimbulkan pro dan kontra. Pihak-pihak yang pro sebenarnya mengamini apa yang disampaikan oleh Anies, terutama kelompok-kelompok kritis, civil society, dan pegiat demokrasi. Apa yang disampaikan oleh Anies itu adalah bagian dari penegasan tuntutan-tuntutan dari aliansi masyarakat sipil, karena memang mereka itu mengkritik bagaimana proses pembahasan yang terkait dengan revisi Undang-Undang TNI itu tidak melibatkan pihak manapun selain DPR. Pernyataan resmi YLBHI ataupun pernyataan resmi aliansi masyarakat sipil, mereka mengkritik salah satu poinnya adalah karena pembahasannya itu dilakukan secara tergesa-gesa, tertutup, dan bahkan media sekalipun tidak bisa meliput saat itu. Apalagi misalnya pembahasannya itu dilakukan di hotel berbintang, hotel mewah yang bertentangan dengan semangat efisiensi yang digembar-gemborkan oleh pemerintah. Jadi bagi pihak-pihak yang kemudian pro dengan apa yang Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan yang saat ini itu selalu mengkritik pemerintah, dan ini sangat-sangat hebat dan luar biasa, karena Pak Anies mengambil posisi sebagai oposisi ya, penyeimbang di negara kita. Karena apa? Miris sekali teman-teman ya, hampir semua partai politik itu bergabung menjadi pendukung pemerintah ya. Ini yang membuat kita itu sayang. Kalau semua partai mendukung pemerintah, pertanyaannya adalah siapa yang ingin bertahan membela rakyat ya? Siapa yang akan mengkritik pemerintah? Ya, kalau misalnya semua kekuatan di sana, contohnya DPR, teman-teman. DPR itu adalah mayoritasnya pendukung pemerintah. Ya, mungkin hanya PDIP saja yang belum menyatakan sikap, dan itu pun tidak cukup kuat ya. PDIP sendiri, sedang PDIP sendiri itu sekarang ini teman-teman ya masih ragu ya. Kalau kita katakan keras mengkritik pemerintah, tidak juga ya, sebab mereka juga mendukung. Ya, hanya Pak Anies Baswedan tokoh yang benar-benar saat ini oposisi sejati, bagaimana beliau yang membuat selalu mengkritik pemerintah ya. Dan ini sangat positif teman-teman. Sebab di negara demokrasi seperti negara Indonesia ya butuh yang namanya oposisi agar ada penyeimbang. Nah, bagaimana pemerintah selalu blunder ya dalam melakukan kebijakan-kebijakan mereka, sehingga kerap kali membuat resah masyarakat. Dan inilah kenapa rakyat harus bersuara. Ketika Pak Anies Baswedan nanti punya partai, kita yakin bahwa beliau akan mengambil sikap sebagai oposisi sejati. Ya, bagaimana beliau sebagai tokoh yang berintelektual tinggi, pintar, ya,
Ini seorang yang luar biasa, teman-teman. Semoga Pak Anies Baswedan sehat selalu ya dalam perjalanan politiknya. Bagaimana menurut kalian?